Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Muhammad Fahrul Raji dan Muhammad Hafidz Afriza akan menjelaskan tentang fikih munakah 2 yang berjudul Zihar dan Ila. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kecerobohan dan keteledoran kami pada pertemuan kemarin, maka kami akan menggantikan pada pertemuan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian ila. Ila itu secara bahasa berasal dari akar kata ala yuli ilaan. Ketika seseorang bersumpah, baik bersumpah untuk tidak mendekati istrinya ataupun yang lain. Pengertian ila secara istilah syariat itu didefinisikan sebagai sumpah seorang suami untuk tidak mendekati istrinya selama 4 bulan. Baik berupa sumpah kepada Allah, artinya atas nama Allah, menggantungkan kepada Allah, ataupun mengatasnamakan tindakan mendekati istri pada perbuatan yang sulit dilaksanakan oleh jiwa manusia, artinya mengatasnamakan kepada selain Allah. Dasar hukum ila. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah ayat 226 sampai 227. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu asyhurin fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wa in azamut talaqa fa innallaha samiun alim. Yang artinya sebagai berikut. Dari hadis itu diceritakan pada saya dari Malik, dari Nafi' dan dari Abdillah bin Umar, sesungguhnya dia berkata bahwa ada seorang laki-laki yang bersumpah untuk tidak menyetubuhi istrinya. Jika hal tersebut itu melampaui batas 4 bulan, maka ia diminta ketegasan dari perkataannya tersebut. Artinya ketegasan menceraikan istrinya tersebut ataupun tidak, dan belum terjadi talak sampai laki-laki tersebut mempertegas perkataannya walaupun telah melewati batas 4 bulan. Dari hadis tersebut itu menurut sejarah dari dasar hukum ila itu adalah kebiasaan kaum jahiliyah dahulu, yang mana ia meninggalkan istrinya selama 1 tahun ataupun 2 tahun atau lebih untuk tidak mengumpulinya atau tidak mendekatinya, yang mana tindakan tersebut itu menggantungkan terhadap status pernikahannya. Artinya seorang laki-laki tersebut itu tidak memperlakukan istrinya sebagaimana hak yang ia harus terima, sehingga muncul hukum dari ila tersebut. Implementasi hukum ila dengan konsekuensi sebagai berikut. Bagi suami itu ditunggu selama 4 bulan. Kalau dia kembali baik kepada istrinya, artinya berlaku baik, muasyarah baik terhadap istrinya sebelum sampai 4 bulan, maka dia diwajibkan membayar denda atau kafarat, yang mana sebagai tebusan dari sumpah ilaknya saja, dari sumpah ilak yang ia katakan. Akan tetapi ditunggu sampai 4 bulan dia tidak kembali baik kepada istrinya, maka hakim berhak memberikan 2 pilihan, yakni ia membayar kafarat serta kembali kepada istrinya dengan baik, ataupun
memilih atau memilihkan agar ia menceraikan istrinya. Kalau si suami itu tidak memilih keduanya, maka hakim berhak memaksa si suami tersebut untuk menceraikan istrinya tersebut. Selanjutnya pembahasan kedua yaitu pengertian zihar. Menurut kitab Hasyiah Al-Bujairami, az-ziharu huwa tasbihu zauji bi zaujatihi fil hurmati bi mahromihi. Yang artinya kurang lebih adalah zihar adalah penyerupaan suami kepada istrinya terhadap kehormatan mahramnya. Fil hurmati bi mahromihi. Penyerupaannya itu terdapat atau wajhu tasbihnya adalah kehormatan si istri terhadap mahramnya. Contohnya itu ucapan suami kepada istri. Secara ilmu bayan, dalam pengertian tersebut itu musyabahnya adalah seorang istri, musyabah bihnya adalah di dalam kehormatan si istri, dan wajhu tasbihnya adalah atau wajhu syabahnya adalah mahram, kehormatan mahramnya. Artinya yaitu penyerupaan seorang suami terhadap kehormatan istrinya dengan kehormatan mahramnya. Dari pengertian yang telah kami temukan dapat dikatakan atau dapat disimbolkan bahwa zihar adalah sumpah yang diucapkan seorang suami dengan artian keluar langsung dari mulut suami tersebut tanpa adanya unsur paksaan, juga dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar. Kesemuanya tersebut itu tetap terhitung atau tetap dikatakan sebagai zihar. Penyerupaan merupakan konteks yang sangat berpengaruh. Artinya adalah tasbih penyerupaan tersebut itu menjadi tolak ukur dalam hukum zihar tersebut. Dalam hukum zihar ini, yakni kuncinya adalah sihhat atau perkataan dari seorang suami yang mana menyerupakan kehormatan istri terhadap kehormatan mahramnya. Dalil zihar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 2 sebagai berikut. Sudah bisa panjenengan sedaya baca sendiri. Dari hadis Ibnu Salamah Ibnu Sahar radhiyallahu anhu berkata, bulan Ramadan datang dan aku takut berkumpul dengan istriku, maka aku mengucapkan zihar kepadanya. Namun tersingkaplah bagian tubuhnya di depanku pada suatu malam, lalu aku berkumpul dengannya. Maka bersabdalah Rasulullah SAW kepadaku, merdekakanlah seorang budak. Aku berkata, aku tidak memiliki budak kecuali seorang budakku. Beliau bersabda, berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Aku berkata, yakni
eh, Ibnu Sahir, bukankah aku terkena denda ini hanyalah karena berpuasa? Beliau bersabda, berilah makan 1 farak, artinya 3 sok, jika diukur adalah 7 kilogram kurma kepada 60 orang miskin. Riwayat Ahmad dari Imam 4 kecuali Nasai, hadis sahih menurut Ibnu Huzaimah dan Ibnu Jarud. Implementasi hukum dari hukum zihar. Apabila seorang suami telah menzihar istrinya, itu belum berarti bahwa telah terjadi perceraian antara kedua pasangan suami istri tersebut. Artinya, ketika seorang suami itu telah menzihar istrinya, sudah mengucapkan zihar terhadap istrinya, bukan berarti perkawinan tersebut itu sudah selesai. Artinya sudah otomatis bercerai, bukan begitu. Mereka masih terikat dengan tali perkawinan dan masih terikat dengan hak dan kewajiban sebagai seorang suami istri. Akan tetapi pernikahannya itu tetap terikat dan masih berhak, artinya masih ada tanggung jawab hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri, kecuali adalah hak seorang suami mencampuri terhadap istrinya. Selama suami tersebut itu belum membayar kafarat ziharnya, maka selama itu pula seorang suami haram untuk mencampuri istrinya. Dalam jangka waktu tersebut, seorang istri dipaksa untuk bersabar, untuk menunggu keputusan dari kejelasan seorang suami atas sumpah ziharnya tersebut. Apakah nantinya ia mau membayar kafarat ataupun tidak, dan apakah nanti setelah masa 4 bulan ia bisa merasakan kembali rasanya sebagai seorang istri, ataupun justru ia malah menggugat suaminya di pengadilan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.